Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kita perlu dan patut mengekspresikan iman kita kepada Tuhan kita. Dan ekspresi itu seharusnya sesuai dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Kasih, dan Tuhan yang menciptakan kita dan yang menebus kita. Sehingga kepercayaan kita itu nyata di dalam kita menghormati Dia, menguduskan Dia, dan memuliakan Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita pernah mendengar perkataan seperti ini. Apa arti sebuah nama? Menurut saudara, apakah nama itu berarti? Atau setidaknya, apakah nama saudara berarti? Saya percaya, baik saudara maupun pada umumnya orang meyakini bahwa nama itu, yaitu nama seseorang itu penting. Pada umumnya, nama kita diberikan oleh orang tua kita, meskipun mungkin juga di antara kita juga sudah ada yang mengganti namanya sendiri. Baik kita yang masih memakai nama yang diberikan orang tua kita, maupun kita mengganti nama kita sendiri. Tetap kita merasa jika orang memperguncingkan nama kita, maka kita tidak nyaman. Apatah lagi orang mempermainkan nama kita. Maka kita merasa itu sebagai sebuah penghinaan. Pertanyaannya adalah demikian, bagaimanakah kita bersikap dengan nama Tuhan? Apakah kita berusaha menghindar, bermain-main dengan sembarangan dengan nama Tuhan? Penghormatan kita kepada seseorang tidak pernah lepas juga menyebut namanya dengan rasa hormat dan tidak sembarangan. Sebagaimana pada umumnya ketika kita menyebut nama orang tua kita, bukan? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 5 ayat yang ke-11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita diajar oleh firman Tuhan agar kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan menganggap kita bersalah jikalau kita berbuat demikian. Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, janganlah kita memakai nama Tuhan dengan menganggapnya enteng. Namun, hendaklah kita berkata ya untuk ya, dan tidak untuk tidak. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Atau secara harafiah, saya terjemahkan seperti ini. Jangan memakai nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Atau diterjemahkan, jangan mengangkat tangan dalam nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, sebetulnya apa yang dimaksud di dalam perintah Tuhan ini? Saudara, hal yang dimaksud oleh perintah Tuhan ini adalah jangan kita bersumpah dalam nama Tuhan, namun kita tidak memiliki integritas ketika kita menyebut nama Tuhan. Sehingga kita melecehkan nama Tuhan, menghina nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Dan ketika kita berbuat demikian, Tuhan berkata,
Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan hal sama di dalam Matius pasal 5 ayat 33-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sumpah atas dasar apapun. Jikalau engkau menganggap enteng sumpahmu atau engkau berdusta dengan sumpahmu, engkau sedang berkaitan dengan Tuhan yang siap menghakimimu. Karena tidak ada segala sesuatu yang atas dasar engkau sumpah itu yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk rambut kepala kita. Saudara, di sini mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, orang percaya harus menyatakan gambaran Allah itu yang setia itu. Allah yang suci, hendaklah kita suci. Allah yang setia, hendaklah kita setia. Allah yang murah hati, hendaklah kita murah hati. Allah yang benar, hendaklah kita hidup benar. Saudara, lebih daripada itu, maka kita bersalah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana hidup kita, bagaimana tutur kata kita, ada kaitannya apakah engkau mempermalukan Tuhan atau memuliakan Tuhan. Saudara, jangan sekali-sekali kita memakai nama Tuhan dan kita tahu hal itu bukanlah kebenaran, tetapi itu adalah rekayasa kita dengan maksud-maksud yang lain. Dengan maksud meyakini orang lain atau meyakinkan orang lain karena kita memakai nama Tuhan. Sebagai misal, jangan sekali-sekali kita mengatakan inilah kehendak Tuhan, jikalau kita sendiri tahu bahwa hal itu belum tentu itu kehendak Tuhan. Tetapi semata-mata karena engkau suka, karena engkau merasa untung, karena engkau ingin meyakini orang lain atau meyakinkan orang lain akan apa yang kau katakan. Saudara, ketika kita memakai nama Tuhan dengan sembarangan, sekali-sekali kita tidak lepas daripada kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita patut menghormati Dia dan tidak bermain-main dengan Dia. Artinya, kita tahu Tuhan bukan saja melihat paras kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Marilah kita mengasihi Dia, melayani Dia, dengan tidak menghalalkan segala cara, apatah lagi memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, supaya kami belajar untuk menghayati, menghormati Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan pencipta segala sesuatu dan kami adalah ciptaan-Mu. Tanpa Engkau kami tidak pernah ada. Tanpa Engkau kami akan binasa. Ya Tuhan, kami mau belajar mengasihi Engkau, menghormati nama-Mu yang kudus, dengan menjaga integritas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.